Shalom guys, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah online Bethel Teens and Youth Tasikmalaya. Nah, gimana kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat semua ya. Studi kalian juga pasti lancar-lancar aja kan? Nggak ada masalah atau apapun. Nah, teman-teman yang masih ada di YouTube, teman-teman bisa pindah ke Bethel Teens tsm.online.church. Kita bisa berbincang-bincang di sana dengan teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini, Tuhan, meskipun secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin dari awal hingga akhir ibadah ini, agar ibadah ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Teens dimanapun kalian berada. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Baik, kita mengangkat tangan kita. Hanya Kau yang sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Kita bersorak-sorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita menari. Sungguh begitu ajaib nama-Mu ya Tuhan. Seluruh bumi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Semuanya siap bernyanyi. Mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber
dan mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Sungguh berkuasa nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are the one at the beginning, one we've got the Lord Most High. Your hidden glory and creation, and now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus could go heaven down. Sin was great, the love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Come on. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, it's so beautiful. Name above every name. You are so beautiful, Jesus. That could not hold you. It felt all before you. The silence supports of sin and grief. The heavens are roaring the praise of your glory, and for you a race to life again. You have no rival, you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory.
serahkan kepadamu. Seluruh hidup kami Tuhan, we worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Walaupun seringkali kami meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Selalu mencintai kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, and hear my Lord, for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you.
Bapa, kami datang sore malam hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan kepadamu. Kami membawa penyembahan-penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, biarlah hanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pendengaran yang baik Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-firman-Mu dengan baik Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami Roh Kudus Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk mengajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati pembicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Battle Teens dan Battle Youth. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga terima kasih kepada ketua dan juga staf di tahun 2021 ini, staf pengurus yang baru. Makasih ya buat supportnya dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang living in the word of God. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Sore malam hari ini saya mau bahas tentang hal itu. Nah sebelumnya mau nanya dulu dari kita semua, nanti boleh jawab di kolom chat ya. Dimanapun, di YouTube kah atau di online church ini ya. Siapa yang sudah dapat ayat awal tahun? Biasanya suka ada ayat di awal tahun ya kan. Mungkin karena keadaannya pandemi, kalian semua belum dapat dari gereja langsung, mungkin dapat dari media sosial, dari website atau dari manapun, atau kalian dapat dari aplikasi Bible kalian. Nah, kira-kira siapa yang udah dapat? Coba ya chat di kolom komentar ya. Nah, terus kemudian teman-teman yang udah dapet, please banget, coba teman-teman boleh post di story Instagram atau di feeds kalian, terus kemudian tag Instagram Battle Teens atau Instagram Kaweni boleh ya. Terus pastiin Instagram kalian gak digembok ya kan. Jadi nanti bisa di repost atau kalian udah follow Instagram kita jadi kita bisa repost gitu ya. Nah teman-teman, kalau yang udah dapet ayatnya, bolehlah kalian sebelum post kalian juga menyertakan gitu rema apa yang kalian dapatkan gitu ya, tuntunan atau pesan Tuhan apa yang kalian dapatkan di sana. Itu keren banget, wow. Nah tapi kalau ada beberapa teman-teman juga yang mungkin aduh apa ya, nggak tahu, belum tahu pesan Tuhannya apa, boleh kita sama-sama belajar. Let me know ya, nanti aku bantuin. Kita semua bantuin ya, para pengurus juga. Apa sih yang Tuhan mau kau ini? Boleh nanti kita chatting-chatting ya. Nah, tapi Kak, kalau belum dapet apa ya ayatnya ini gimana sih? Waduh, kita nggak bisa menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021 dong. Nggak juga ya. Ya bukan patokan pertama sih untuk kita kemudian, waduh gimana nih? Tahun 2021 kayaknya gelap suram gitu karena belum dapat ayat. Bukan juga ya. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa kita memberi diri kita buat belajar tentang satu ayat aja nih ya. Kebenarannya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Terus kemudian kita renungkan, terus kemudian kita menjalani tahun 2021 dengan tuntunan kebenaran firman ini. Tentu saja bukan hanya ayat awal tahun aja ya. Jadi kayak yang super sakti gitu ayatnya. Enggak, semua kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nanti Kak ini akan bahas setelah ini. Tapi dengan satu ayat firman ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah, ini keren banget teman-teman kalau kita udah dapat ayatnya dan kita ngerti apa yang Tuhan mau. Nah, tahun 2021 tahun ini kita berada pada posisi yang berbeda nih teman-teman ya.
nggak seperti tahun 2020 lagi. Banyak orang bilang tahun 2020 adalah posisi bertahan, ya. Sedangkan nih nanti tahun 2021 kita dalam posisi menyerang. Kita semua sudah punya perlengkapan rohani yang jauh lebih memadai karena kita sudah melewati tahun 2020 bersama dengan pandemi ini ya. Oh ya, plus ada vaksin gitu ya. Enggak, ini kita berbicara tentang hal-hal yang lebih rohani ya teman-teman ya. Nah, 2020 jadi shock terapi untuk beberapa anak Tuhan, termasuk mungkin kita, mungkin nggak beberapa ya, semua anak-anak Tuhan ya. Bagaimana iman kita tuh diuji ya sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apakah begitu ya? Atau semuanya is easy Kak Weni? Kayaknya ini gampang banget semua dilalui ya. Tapi teman-teman ada beberapa orang juga yang melalui tahun 2020 dengan sungguh berat ya. Yang pasti kita melalui tahun 2020 dengan kualitas iman kita karena pengenalan kita akan Tuhan ya, firman Tuhan yang udah kita baca, perenungannya gitu ya. Ada sebuah kalimat yang baik. Mungkin payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi ketika kita menggunakan payung pada waktu hujan, kita bisa terlindung dari hujan itu, gitu ya. Ya mungkin kita nggak bisa terbebas langsung dari pandemi krisis tahun 2020, tapi dengan kekuatan firman Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya perlindungan iman untuk melewati melalui tahun 2020 dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Banyak sekali mungkin hal-hal yang dibukakan sama Tuhan dalam kehidupan kita yang sebelumnya mungkin gak pernah terpikirkan. Dan itu adalah hasil dari hubungan kita sama Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita membaca satu ayat dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Nah, pada mulanya sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Firman itu ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sejak semula firman itu ada bersama-sama Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui firman itu dan tidak ada satupun dari semua ciptaan Allah yang diciptakan tanpa Dia. Di dalam firman itu ada kehidupan dan kehidupan itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini keren banget firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Word of God, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Was God. Ya. Nah, mengapa sih kita harus hidup di dalam firman yang hari ini Kak Weni akan bahas dan kita semua tolong persiapkan catatan kita semua ya. Dan kita mau sama-sama ngerti kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa kita harus hidup di dalam firman? Nah, langsung poin 1, 2, 3 ya. Supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Firman Tuhan yang pertama adalah pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105 ini, ayat ini sangat sering sekali kita baca ya, dan kita mungkin jadikan ini juga sebagai ayat emas kita ya. Firman adalah pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, setiap kita tentunya sering berjalan-jalan ya. Tapi kalau keadaannya sedang gelap, keadaannya mendung, keadaannya berkabut, wah, kita perlu yang namanya pelita. Kalau terang-terang aja terus sepanjang hari, nggak perlu pelita sih, ya. Tapi masalahnya dalam kehidupan kita itu nggak semuanya terang, teman-teman. Ada juga kegelapan, ya. Ada juga hujan, ada juga kabut, ya. Secara rohani,
dimaknai dalam sebuah perjalanan hidup kita, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak semua hal-hal terjadi mulus gitu ya. Nah, firman ini menjadi pelita dalam kehidupan kita. Ayo kita semua sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai pelita. Ada banyak mungkin orang-orang yang disebut ya cendekiawan, orang yang pintar, ada banyak buku-buku yang hebat yang bisa dibaca. Tapi jadikanlah firman Tuhan yang pertama sebagai pelita dalam hidup kita, lebih dari hal-hal yang lain. Jadi firman Tuhan jadi pelita utama, makanan pokok. Yang lainnya itu adalah makanan pelengkap, suplemen gitu ya. Boleh ada, boleh enggak. Nah, firman Tuhan sebagai pelita adalah yang paling pertama, yang paling sangat krusial yang dibutuhkan seseorang. Yang kedua, kita mau sama-sama belajar lagi mengapa kita harus hidup di dalam firman. Yang kedua adalah firman adalah kekuatan Allah. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Allah perlu kekuatan Allah. Amin. Nah, Roma 1 ayat 16a bilang, mencatat, berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat ini sangat umum sekali digunakan. Teman-teman pasti sering banget dengar apalagi kalau lagi bulan penginjilan, bulan misi ya. Nah, firman Allah menjadi kekuatan ya. Allah aja perlu firman untuk menjadi kekuatan, apalagi kita anak-anak Allah. Kita perlu kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari Injil. Untuk menyelamatkan. Kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Gitu ya. Nah, Injil ini sebagai powernya. Firman Tuhan ini powernya. Tuhan ini yang menyelamatkan kita dan dia punya senjatanya yaitu firman Allah sebagai kekuatan. Tentu dalam menjalani kehidupan kita ini sebagai orang percaya, kita perlu yang namanya kekuatan Allah. Ya. Apa itu? Firman-Nya. Untuk yang tadi poin pertama, menghadapi kegelapan, menghadapi kehidupan berkabut, hujan yang deras, badai gitu ya dalam kehidupan kita secara rohani ya, bukan secara literally ya, secara rohani gitu ya. Nah, kita perlu kekuatan. Nah, firman adalah kekuatan. Yang pertama firman adalah pelita, yang kedua firman adalah kekuatan Allah. Tentunya ketika kita punya kekuatan Allah, hidup kita dilengkapi, dipenuhi dengan kekuatan penuh dari Allah, siapa yang akan melawan kita? Siapakah lawan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Yang ketiga, firman adalah Allah sendiri. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman adalah Allah sendiri ya. Percaya kepada firman sama dengan percaya kepada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, word of God sama dengan the presence of God sama dengan was God, yaitu Tuhan sendiri. Wow, luar biasa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Firman itu ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam terjemahan yang mudah dibaca. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Berikutnya, apa keuntungan atau apa hasilnya jika kita hidup di dalam firman? 1, hidup kita diubahkan karena firman diilhami oleh Allah sendiri. 2, hidup diubahkan
dengan kebenaran firman yang mentransformasi orang yang berdosa menjadi umat kepunyaan Allah yang setia hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup diubahkan lewat teladan orang percaya yang setia menghidupi firman Allah. Nah, teman-teman, hasil dari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman nanti bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Nanti baca yang lengkap ya. Nah, ini berbicara tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, penting banget kan buat kita membaca kitab suci. Yang pertama tadi, hidup kita diubahkan karena firman diilhami oleh Allah. Pasal 3 ayat yang ke-16. Teman-teman, aku bacain ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini penting banget teman-teman. Firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi jangan ragu tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Dan terus sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan mempraktikkan. Teman-teman sekarang juga canggih banget ya hari-hari ini dalam kehidupan teman-teman semua, banyak referensi yang bisa dibaca ya. Nah, bukan hanya dibaca, tapi juga direnungkan ya. Bertanyalah kepada kakak rohani, kepada hamba-hamba Tuhan, ini penafsiran aku salah enggak ya gitu. Jangan-jangan kita terlalu banyak baca juga, akhirnya kita salah ya. Hidup diubahkan karena firman Allah diilhami oleh Allah sendiri. Ya, diilhami oleh Roh Kudus. Dan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kita dan menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa baca buku-buku yang lain, buku-buku motivasi, tapi firman Tuhan mengubahkan hidup kita karena diilhami oleh Allah. The superpower di sana ya, teman-teman. Firman Tuhan itu bekerja dengan sedemikian rupa. Roh Kudus menjamah setiap kita dari pembacaan perenungan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang menerima mujizat, ada orang-orang yang hidupnya tuh kayak mungkin tertegur karena kejadian sesuatu, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Menegur, terus kemudian mengajar, mendidik setiap orang dalam kebenaran. Keren banget firman Tuhan. Yang kedua, hidup diubahkan dengan firman yang mentransformasi, ya. Ada film Transformer, berubah ya. Mentransformasi orang yang berdosa menjadi umat kepunyaan Allah yang setia hidup dalam kebenaran dan kasih. Sebelumnya Kak Weni tadi sebutkan bahwa kalau kita diselamatkan itu karena iman, bukan karena hasil usaha kita. Dan firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh, ya. Kita yang berdosa menjadi umat kepunyaan Allah, hidup setia dalam kebenaran dan kasih. Bukan karena kekuatan kita. Kekuatan firman Tuhan yang mengubahkan kita. Roh Kudus menjamah setiap hati kita dan mengubahkan kita. Ya, kita bisa dinasehati mungkin ya, atau kita bisa menasehati orang lain. Kita memberikan pesan buat mereka, kata-kata mutiara mungkin ya, nasihat-nasihat. Tapi yang mentransformasi hati, jalan pikiran, pengambilan keputusan seseorang murni benar-benar dari keputusan hatinya. Kita percaya Roh Kudus mengubahkan setiap hati melalui firman Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa. Makanya kita boleh sungguh-sungguh yuk baca firman Tuhan. Apa hasilnya jika hidup dalam firman Tuhan? Dari sehari ke sehari, firman Tuhan mentransformasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa jadi milik kepunyaan Allah dengan hidup setia dalam kebenaran dan kasih. Yang ketiga, hidup diubahkan lewat teladan orang percaya yang setia menghidupi firman Allah. Kita baca firman Tuhan, ya.
kita renungkan, dan kita lakukan. Itu bisa mengubah hidup kita. Yang pertama tadi, hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan yang mentransformasi hidup kita. Yang ketiga, perubahan hidup kita mengubah hidup orang lain. Karena mereka melihat teladan. Ada kutipan yang baik juga, teman-teman. Tindakan berbicara lebih keras ya daripada sekedar kita berbicara. Ya, ini keren banget ya. Teman-teman nanti bisa dibaca ya di ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, ini keren banget. Bagaimana tadi kan kau ini baca iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, di ayat ini bilang gini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu kata Rasul Paulus. Ya, keren banget kan teman-teman. Nah, apa yang dilakukan Rasul Paulus itu jadi teladan buat Timotius. Jadi teladan lagi buat jemaat. Gak cuma Timotius ya, dan banyak orang-orang lain, murid-muridnya Rasul Paulus. Dan kita yang hari ini di masa modern baca firman Tuhan ini. Kalau teman-teman mendalami, membaca bagaimana kehidupan tokoh yang namanya Rasul Paulus, wow, luar biasa. Dan hidup yang diubahkan lewat teladan orang percaya yang setia menghidupi firman Allah ada lagi. Simple banget. Timotius juga itu berubah karena neneknya. Oh, dengan ibunya. Padahal kan udah nenek-nenek ya, ibu-ibu gitu ya, tapi bisa memberikan teladan. Nah, kehidupan Timotius yang masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, itu pesannya buat Timotius. Timotius juga jadi teladan walaupun dia masih muda. So, kenapa kita nggak bisa? Kita bisa, teman-teman. Yuk kita colek-colek teman-temannya di kolom komentar, di kolom chat. Yuk bisa yuk. Hidup kita bisa berubah yuk gitu ya. Kita bisa jadi teladan yuk. Bukan sok suci teman-teman atau munafik. Tapi sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita. Hatinya jadi lembut ya. Pemikirannya jadi lebih luas. Rohnya bertumbuh ya. Disiplin ya, mau taat sama otoritas ya, enggak berasa wah gue yang paling wah, paling hebat, paling bisa, enggak. Hidupnya diubahkan. Dan ketika hidup kita berubah, ada orang lain yang lihat. Nah, ada adik rohani kita yang lihat kita, ada orang tua kita di rumah yang lihat kita, ada teman-teman kita walaupun sekarang kita sedang belajar online ya, tapi bisa jadi teladan dimanapun kita berada lewat medsos kita yang kita posting, kita jadi teladan ya. Wow, luar biasa sekali. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, meminjam satu kutipan yang bagus sekali dari Bapak Gembala senior kita. When you pray, you talk to God. And when you read the Bible, God talks to you. Ini membekas dan merema banget buat Kaweni. Mungkin ketika Kaweni mau tidur, atau masih ada tempat tidur, atau Kaweni sedang jalan, kadang-kadang sedang sambil nyetrika, atau nyuci, ya, atau melakukan banyak hal kegiatan lah. Firman Tuhan tuh merema banget. Dan sepertinya Tuhan berbicara. Kan kalian kan masih muda, pasti kalian akan bertanya, gimana sih Tuhan bisa berbicara sama saya? Kok saya nggak pernah lihat Tuhan? Hello, kita nggak pernah baca surat cintanya Tuhan. Kita nggak pernah baca kata-katanya Tuhan. Ya, jadi gimanakah kita mau mendengarkan? Gimanakah kita mau tahu isi hati Tuhan? Nah, ini mumpung masih minggu ketiga ya, awal tahun ya. Yuk, bisa yuk, giatin lagi yuk, baca firman Tuhannya yuk. Bentuk kelompok untuk baca firman ya.
kakak-kakak pembina nanti akan sama-sama baca firman bersama teman-teman semua ya. Nanti ada kelompoknya, bisa buat baca barengan. Keren banget tuh, bisa dicentang-centang. Nah, kan kalau misalnya baca pakai buku mungkin buat kalian yang paling sering dipegangan sekarang kan gadget ya, handphone ya, yang paling gampang banget dilihat setiap saat dibuka gitu ya. Nah, kalian bisa baca firman Tuhannya. Semuanya tersedia secara online. Wow, keren banget. Kalau ada yang nggak tahu, nggak paham, kita bisa sharing bareng-bareng. Dan biasanya teman-teman, hal-hal yang direnung-renungkan, dibicarakan bersama-sama, hal-hal yang buat kamu sulit, susah berpikir, memecahkannya, kamu akan ingat sepanjang hidup kamu. Kita semua, KWNI pribadi. Ada kejadian apa gitu ya. Dan ada firman Tuhan yang membekas, merema, menguatkan. Itu akan diingat terus gitu ya. Dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman, akhir dari firman Tuhan ini kita sama-sama giatkan lagi living in the word of God. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kita banyak baca firman Tuhan, Allah ada bersama-sama dengan kita, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang terus dan terus hidup dalam hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Luar biasa sekali. Yuk semuanya, kasih tepuk tangan. Chat di kolom komentar. Yes, aku mau baca firman Tuhan. Wah. Kemarin selama masa pandemi ada yang selesai 10 kali loh guys. Mungkin lebih kayaknya ya. Membaca firman Tuhan. Yuk, bisa yuk. Kita yuk. Baca firman Tuhan yuk. Kau ini ngantuk, capek. Ayo, kita sama-sama. Kalau cuma sendirian ya gitu. Ngantuk, capek, ya nggak inget, lupa, males. Tapi kalau rame-rame kita bisa. Dan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, pengingat buat setiap kita. Sepanjang tahun 2021, karakter ilahi itu hidup dalam hidup kita. Diawali dengan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman itu menjadi rema dan pandangan bagi kehidupan kita. Dan juga semoga pelayanan hambanya semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya dengan scan QR Code atau nomor rekening sebagai berikut. Setiap hari Sabtu juga kita akan memulai kembali untuk berdoa bersama di gereja jam 6 pagi di ruang doa lantai 1. Nah, teman-teman diharapkan bisa mengikuti doa pagi ini, terutama untuk para pelayan. Kami juga mengundang Youth and Teens untuk dapat mengikuti ibadah onsite pada tanggal 23 Januari 2021, jam 5 di Geraha lantai 2. Nah, jangan lupa ajak teman-teman kalian ya untuk mengikuti ibadah ini, dan juga jangan lupa untuk menggunakan protokol yang ada. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan berkat-Mu untuk ibadah hari ini Tuhan. Semoga ibadah ini menjadi pandangan bagi kehidupan kita ke depannya. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan memberikan doa berkat bagi kami. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang besar dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama berdoa. Terimalah berkat besar yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayangnya, cintanya, pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami sungguh-sungguh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, dan biarlah hidup kami dituntun oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Allah bersama dengan kami. Amin.
God bless you.